Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Tanpa Tanda Jasa T2J. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Sebagai sebuah negara yang memiliki sejarah panjang, Indonesia telah melewati banyak peristiwa penting dan perubahan yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Jadi, mari kita lihat lebih dekat tentang peristiwa-peristiwa kunci dan bagaimana hal itu memengaruhi negara kita. Masa kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda. Namun, setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia harus melewati periode yang sulit dalam upaya mempertahankan kemerdekaannya. Perang kemerdekaan yang meletus pada 1945 sampai 1949 menjadi salah satu peristiwa penting selama masa ini, di mana tentara Indonesia berjuang melawan pasukan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan negara mereka. Setelah perjuangan yang panjang, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Era Soekarno. Setelah masa kemerdekaan, Indonesia menjalani masa kepemimpinan Presiden Soekarno selama hampir 3 dekade. Pada masa ini, Soekarno mengusung ideologi nasionalisme, anti-imperialisme dan anti-komunisme yang disebut dengan Trisakti. Dalam masa ini, Indonesia melalui beberapa peristiwa penting seperti konfrontasi dengan Malaysia, G30 SPKI, serta Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955. Era Orde Baru adalah periode kepemimpinan Jenderal Soeharto yang berlangsung dari 1966 hingga 1998. Era ini ditandai dengan pembangunan infrastruktur besar-besaran dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, tetapi juga diwarnai dengan pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan otoritarianisme. Jadi, mari kita lihat lebih dekat tentang periode ini dan bagaimana hal itu memengaruhi Indonesia. Latar belakang era Orde Baru dimulai setelah peristiwa G30 SPKI pada 1965. Pada saat itu, Presiden Soekarno digulingkan dan digantikan oleh Jenderal Soeharto. Soeharto kemudian memimpin Indonesia selama 32 tahun, hingga jatuhnya rezim Orde Baru pada 1998. Kebijakan pembangunan. Salah satu ciri khas era Orde Baru adalah kebijakan pembangunan yang ambisius dan besar-besaran. Pemerintah mengeluarkan dana besar untuk membangun infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Pemerintah juga mengembangkan industri, pertanian, dan pariwisata, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat. Dalam waktu singkat, Indonesia menjadi salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Pelanggaran hak asasi manusia. Namun, era Orde Baru juga diwarnai dengan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Pemerintah seringkali menggunakan tindakan otoriter, seperti penangkapan, pengadilan yang tidak adil, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap para aktivis, jurnalis, dan pembangkang politik. Ini terjadi dalam upaya untuk menekan kritik terhadap pemerintah dan menjaga stabilitas politik. Kontroversi ekonomi. Selain itu, ada juga kontroversi terkait kebijakan ekonomi di era Orde Baru. Meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, terdapat tuduhan bahwa kebijakan ekonomi yang dilakukan hanya menguntungkan kalangan elit dan memperkaya kelompok tertentu. Selain itu, adanya korupsi yang merajalela juga menjadi isu yang sangat kontroversial. Perkembangan sosial dan budaya. Meskipun demikian, era Orde Baru juga mengalami perkembangan dalam bidang sosial dan budaya. Pemerintah melakukan program-program untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mengembangkan seni dan budaya Indonesia. Pada masa ini juga, Indonesia berhasil meraih prestasi di bidang olahraga dan dunia hiburan. Masa reformasi dimulai setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 dan ditandai dengan perubahan sistem politik, pemberantasan korupsi, dan pengembangan demokrasi di Indonesia. Jadi, mari kita lihat lebih dekat tentang periode ini dan bagaimana hal itu memengaruhi Indonesia.
latar belakang masa reformasi dimulai setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Pada saat itu, rakyat Indonesia melakukan demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia untuk menuntut reformasi politik dan pemberantasan korupsi. Demonstrasi ini berhasil